Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Beliau adalah Abdul Qadir bin Abu Salih Musa Janki Dausat bin Abu Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahad. Beliau dijuluki juga dengan Mujmil bin Hasan Al-Matani bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun demikian, ada riwayat yang menjelaskan bahwa penasaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Ali bin Abi Thalib adalah tidak benar, seperti yang dicantumkan dalam buku Zail Tabaqat Al-Hanabillah karya Ibnu Rajab, yang di dalamnya beliau berkata, sebagian manusia ada yang mengingkari penasabannya kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya saja kami tidak ingin memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini, karena masalah ini tidak ada ujung pangkalnya. Yang penting dalam kehidupan manusia adalah perbuatan dan amalnya, bukan asal-usul dan nasabnya. Lagi pula, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri tidak pernah memperhatikan masalah ini, dan beliau tidak senang mengunggul-unggulkan diri, tetapi beliau lebih bersikap tawadu dan zuhud hingga dalam nasab dan gelar. Maka dari itu, beliau berkata ketika memperkenalkan dirinya, saya seorang ilmuwan dari Jailani. Kemudian ketika beliau telah menjadi seorang syekh terkenal, beliau tidak menginginkan kemasyhuran itu dan tidak ingin nasabnya disebarluaskan. Padahal kemungkinan besar memang benar bahwa beliau masih keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena lemah dan jarangnya dalil orang-orang yang menyangkal, sementara kuat dan banyaknya dalil orang-orang yang menyatakan bahwa beliau adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Buku-buku sejarah dan biografi hampir semuanya sepakat mengatakan bahwa julukannya adalah Abu Muhammad dan nasabnya dinisbatkan kepada Al-Jailani atau Al-Jaili. Misalnya Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil menjelaskan dia adalah Abdul Qadir bin Abi Salih Abu Muhammad Al-Jaili. Gelar ini disepakati oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, sehingga beliau berkata dia adalah Syekh Abdul Qadir bin Abu Salih Abu Muhammad Al-Jaili. Sedangkan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mengatakan tentang biografinya, Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janki Dausat Al-Jaili. As-Sarkali menambahkan dalam Al-A'lam seraya berkata, Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah
bin Jangki Dausat Al-Hasani Abu Muhammad Muhyiddin Al-Jailani atau Al-Kailani atau Al-Jaili. Adapun gelar-gelar yang diberikan kepadanya sangatlah banyak, yang menunjukkan pada keahlian-keahlian tertentu yang pada saat ini mungkin mirip dengan gelar-gelar ilmiah atau spesifikasi dan keahlian yang diberikan kepada para ilmuwan dan pembesar sebagai tanda atas kemuliaan dan tingginya kedudukan mereka. Di antara gelar yang diberikan kepadanya adalah gelar imam yang diberikan oleh As-Sam'ani, seraya berkata beliau adalah imam pengikut mazhab Hambali dan guru mereka pada masanya. Hal ini dia nukil dari Ibnu Rajab. Dia juga digelari dengan Syekhul Islam yang diberikan kepadanya oleh Az-Zahabi ketika menulis biografinya dalam kitabnya Sayrul A'lam An-Nubala. Para sufi juga memberinya banyak gelar seperti Al-Qut, Al-Ghaus, Al-Bas, Al-Ashhab dan sebagainya, yang akan kita jelaskan nanti di pembahasan lain dalam buku ini ketika membahas tentang pemikiran tasawufnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di negeri Jailan, yaitu di negeri yang terpencil di belakang Tabrastan yang dikenal dengan Kail atau Kailan. Penisbatan nama itu ke wilayah ini menjadi Jaili, Jailani dan Kailani adalah pada tahun 471 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, dan riwayat ini diambil dari perkataan beliau sendiri tentang kelahirannya. Saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi saya datang ke Baghdad pada tahun yang di dalamnya At-Tamimi masih hidup, dan usia saya pada saat itu 18 tahun. At-Tamimi adalah ayah Muhammad Izzatullah bin Abdul Wahab bin Abdul Aziz bin Al-Harith bin As'ad yang meninggal pada tahun 488 Hijriah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal pada malam Sabtu tanggal 8 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah setelah Maghrib, dan jenazahnya dikubur di sekolahnya setelah disaksikan oleh manusia yang tidak terhitung jumlahnya.